Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Meira Shakila. Tanpa basa-basi lagi, bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Daru, ayo kita susul dia. Ini sudah malam. Nanti kalau terjadi sesuatu pada Sania gimana? Pinta ibu dengan perasaan khawatir. Sebenarnya aku malas. Tapi yang ibu katakan benar. Aku menuruti keinginan ibu. Kupacu mobilku dengan kecepatan sedang. Aku membawa Ani dan tidak ingin terjadi sesuatu padanya. 1,5 jam perjalanan. Aku sampai di halaman rumah bapak. Namun suasana sangat sepi. Aku mencoba masuk karena pintu yang sedikit terbuka. Namun mataku terbelalak kala melihat Sania tengah memeluk Pak Johan. Dia menangis histeris seakan tengah terjadi sesuatu. Kulihat Pak Johan terbaring di atas pangkuannya dengan darah di sekujur tubuh. Kulihat pada tetesan darah yang terus merembes. Bukankah itu? Kulihat pada pangkal paha-pahanya. Sepertinya darah berasal dari sana. Sania tidak sadar jika aku sudah berdiri di ambang pintu. Dia masih menangis meratapi Pak Johan. Pikiranku semakin kalut, mengingat kembali ucapan Balosi. Mungkinkah Pak Johan yang melakukan itu? Sania tersentak dari lamunan. Suaraku membuatnya menoleh. Mas, aku masih berada di ambang pintu. Ia menatapku penuh tanya. Bapak, apa yang terjadi padanya? Aku tidak tahu, Mas. Saat aku datang, Bapak sudah seperti ini. Lirinya dengan wajah yang sudah dipenuhi oleh air mata. Aku menghampirinya, melihat keadaan Bapak. Namun sayang, Bapak sepertinya sudah tiada dan sudah pergi. Kenapa diam saja? Kenapa tidak minta bantuan? Ucapku menatapnya lekat. Tadi aku sudah minta tolong, Mas. Namun Bapak... Dia kembali terisak. Mungkin tak bisa melanjutkan ucapannya karena merasa kehilangan. Dia menangis. Menangisi kepergian sosok ayahnya. Ya bagi dia Pak Johan adalah ayah kandungnya. Aku tidak ingin bersimpati. Dia hanya penjaga anakku dengan Lira, bukan istri dalam hidupku selama ini. Aku meninggalkan Sania yang masih terisak dan memberitahu ibu yang tengah menunggu di dalam mobil. Aku memanggil semua tetangga dan warga, memberitahu jika Pak Johan tengah tiada. Tak lama setelah itu, aku memanggil semua orang. Tetangga datang dan berusaha melihat apa yang terjadi di dalam. Tubuh Pak Johan yang bersimbah darah dengan luka di kemaluannya. Semua yang melihat bergidik ngeri karena banyak luka di tubuh dan wajahnya. Kenapa dengan Pak Johan? Tanya salah satu tetangga yang berdampingan dengan rumahnya, dengan rumah Pak Johan. Iya, apa yang terjadi padanya? Kok itu anunya gak ada? Timpal ibu satunya.
Masa sih anunya nggak ada? Emang apa yang terjadi nih ya? Sambung yang lainnya. Aku hanya mendengarkan tanpa menjawab. Karena memang aku tidak tahu. Bahkan pikiranku bertambah kalut. Sania tidak menjawab apa yang dipertanyakan para tetangganya. Dari pertanyaan-tanyaan warga yang saling berlontar. Sepertinya dia tidak menemukan jawaban untuk memberikan penjelasan pada warga. Sania, lebih baik kita segera urus jasad Pak Johan, ujar Pak Ridwan. Jika tak salah dia adalah seorang RT. Baik Pak. Ayo Pak, bantu saya untuk mengurus jasad Pak Johan. Iya Pak. Aneh ya, matinya gak jelas. Jangan-jangan dia dibunuh makhluk halus lagi. Us, jangan bicara macam-macam. Kasihan mayatnya ntar denger. Suara bisik-bisik tetangga terdengar samar. Namun masih bisa aku tanggap dengan jelas. Sania hanya menundukkan kepala dengan bulir bening yang terus luruh. Aku tak tahu harus bersikap bagaimana. Karena kejadian ini mengingatkanku pada Lira. Balosi memberikan banyak petunjuk. Dan malam ini, aku menemukan satu di antaranya. Aku lihat sekeliling ruangan. Tidak ada tanda bekas pembobolan. Aku berpikir keras dengan yang terjadi pada Pak Johan. Apa yang terjadi padanya sangat menjadikan pertanyaan di pikiran kami semua. Bahkan Sania bilang, tidak ada orang selain bapaknya di dalam rumah. Apakah ada maling atau apapun, aku pun tak mengerti. Namun semenjak aku menikah dengan Sania, banyak hal yang semakin membuatku merada janggal. Aku sering melihatnya seperti orang tengah ketakutan. Aku mengingat lagi bagaimana kondisi Lira saat itu. Dia tengah masa nifas dan masih merasakan luka yang ngilu di perutnya. Namun para manusia keji itu menyakiti istriku dan memaksanya berhubungan badan. Entah siapa pelaku biadab yang melakukan hal bodoh dan jijik pada istriku itu. Sehingga dia meregang nyawa setelah digauli dalam masa nifasnya. Malam semakin larut. Para pelayat semakin banyak yang berdatangan. Aku dan ibu hanya menunggu bersama warga lainnya. Saya berpikir ibu baru tiba. Padahal ibu tiba bersama aku dan Ani. Suara petir menyambar begitu keras. Kilatan-kilatan guntur menerangi kegelapan malam yang semakin mencekam. Para pelayat sudah kembali ke rumahnya dan hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga bapak. Lagi, suara petir menyambar, membuat ibu dan Ani sedikit terkejut. Aku menyuruh ibu untuk istirahat dan menemui Sania. Ya Allah. Aku yang mengikuti langkah ibu, merasa heran karena Sania tengah berdiri menatap jendela. Raut wajahnya tegang, seperti tengah melihat sesuatu. Sania? Suara ibu sepertinya membuat Sania terperanjat, sehingga dia dengan cepat membalikkan badan. Sedang apa? Ngapain di sini sendirian? Aku... Tidak baik ketika ada orang yang meninggal melamun. Lebih baik kamu temani bapak kamu dan berikan doa agar dia diampuni kesalahannya. Ucapku menatapnya dengan sinis. Endaru? Ibu membentakku. Lagi, ibu membentakku demi wanita itu. Gak apa-apa bu, Nia baik-baik saja. Maafkan anak ibu. Ayo masuklah. Aku hanya diam, melihat ibu yang sedikit membelanya. Itu hanya membuat Sania merasa memiliki peluang untuk bertahan di dalam rumah tangga yang aku rasa hambar. Hanya ibu yang menerima kamu, tapi tidak dengan aku. Itulah kata yang kuucapkan sebelum akhirnya aku meninggalkan ruangan gelap dan pengap tersebut. Aku memang menikahi dia karena terpaksa. Permintaan ibu yang kurasa sedikit membuatku muak. Namun aku pun harus terima untuk bisa menemukan kebenaran pada Sania. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai pengasuhan aku, anak yang telah dilahirkan oleh Lira, istriku.
Pagi telah menerpa. Semua sudah selesai mengubur jasad Pak Johan. Meski dengan bisik-bisik yang masih kudengar. Hilangnya kelamin Pak Johan menimbulkan sebuah tanda tanya warga semua. Dan masih menjadi misteri juga kematiannya. Karena memang tidak ada yang tahu sebab dan kronologi detailnya. Sania tengah merawat kembali Ani. Tadinya aku meminta ibu untuk segera pulang. Tapi ibu menolak karena merasa tidak enak pada tetangga Sania. Hingga aku memutuskan akulah yang pulang. Karena memang pekerjaanku lebih penting dibanding Sania. Aku meninggalkan ibu dan Ani di desa Lingsir. Dan akan kembali menjemputnya setelah 7 hari kematian Pak Johan. Kembali ke sudut pandang awal. Hari sudah berganti. Waktu kian berlalu. Kematian Johan dan Rudy masih menjadi misteri yang belum diketahui oleh siapapun. Semua bertanya-tanya akan pengakuan Rudy sebelum akhirnya meninggal. Dan masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Siapa yang sudah diperkosa oleh Rudy sebenarnya? Di rumah Endaru, dia tengah sibuk mengajak Ani bercanda. Karena Bianca dan Sania pergi melayat ke rumah Rudy yang meninggal dengan sama tragisnya dengan Pak Johan. Erlan sang kakak tengah santai menonton. Endaru semakin merasa penasaran. Dia pun bangkit setelah Ani dirasanya terlelap. Saya cuma mau kejujuran. Katakan jika Anda yang sudah menyakiti Lira. Endaru duduk di samping sang kakak. Sambil mengatakan, kalimatnya langsung membuat Erlan melirik padanya. Maksud lo apa? Erlan menatap tajam Endaru. Tangannya sudah mengepal dan akan dilayangkan. Bukankah Anda yang melakukan semua ini? Dan Sania juga ikut di dalamnya? Erlan terlihat pucat. Bibirnya seketika keluh dan tak bisa berkata-kata. Endaru tersenyum melihat reaksi sang kakak. Kini Endaru yakin Erlan tersangka yang dicarinya. Jangan pernah lagi lo nuduh gue. Gue dan Sania tidak pernah melakukan apapun. Mungkin juga istri lo yang murahan itu merasa lapar karena lo yang tidak kunjung pulang. Bak. Sebuah pukulan mengenai wajah Erlan. Endaru tidak terima penghinaan yang Erlan katakan. Endaru tahu jika Erlan hanya sedang membela diri dan berusaha menutupi perbuatannya. Sekali lagi Anda menghina Lira, maka tidak akan segan. Saya akan membunuh Anda. Lakukan. Karena memang istri lo itu wanita murahan. Lagi, Endaru memukuli Erlan. Wajah Erlan sudah penuh dengan lebam. Bahkan darah mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Endaru, Erlan. Bianca tiba dan melihat perkelahian sang putra. Dia berlari hendak memisahkan keduanya. Endaru, hentikan. Mas, hentikan. Kasihan Bang Erlan. Endaru menghentikan gerakannya. Dia menatap Sania dengan matanya yang merah. Kalian hebat. Kau kasihan dengan dia. Endaru menunjuk Erlan yang sudah babak belur. Sania hanya memandang sekilas dan kembali menatap Endaru. Kalian sangat hebat. Bersandiwara di depan semua orang. Seakan kalian peduli dengan Lira. Padahal kalianlah yang menyakitinya. Emosi Endaru meledak-ledak. Wajahnya merah padam dengan rahangnya yang mengeras. Endaru, cukup. Hentikan tuduhan kamu itu. Bentak Bianca. Namun tidak sama sekali membuat Endaru berhenti. Erlan, apa kamu tidak melayat? Rudy teman kamu kan meninggal. Bianca mengusap darah di sudut bibir Erlan dan memberitahu jika Rudy telah meninggal. Rudy? Meninggal? Tanyanya dengan suara parau. Ya, tadi malam. Kemaluannya terputus dan membusuk. Endaru terkejut mendengar perkataan sang ibu. Rudy, teman Erlan meninggal dengan kondisi yang sama seperti Johan.
Erlan dengan cepat berlari menuju mobilnya dan langsung pergi tanpa berpamitan pada Bianca. Endaru semakin merasa senang. Kabar kematian Rudy adalah kabar baik baginya. Kini hati Endaru semakin merasa yakin jika Erlan pun ada di dalam sebagai pelaku. Lalu mungkinkah jika Johan dan Rudy mati karena hal itu? Benarkah jika Lyra yang membalaskan semua perbuatan mereka? Hati Endaru masih ragu. Namun pada kenyataannya kabar itu tiba setelah kematian Johan. Endaru hanya tinggal menunggu 5 pria yang masih tenang dan 1 perempuan yang menjadi salah satu dalangnya. Sania, tolong bawa Ani ke dalam. Pinta Bianca pada Sania yang langsung diangguki olehnya. Sania pun menggendong Ani dan beranjak meninggalkan sang mertua dan suaminya. Bianca menghampiri Endaru. Dia mengelus punggung putra keduanya. Endaru menatap sendu Bianca. Meski dia merasa kesal, namun Endaru tahu Bianca bermaksud baik padanya. Ibu terlalu baik, tapi sayang, mereka tidak tulus seperti ibu. Lirih Endaru dengan pandangan lurus ke depan. Apa yang kamu katakan, Daru? Kenapa kamu selalu menyalahkan kakak kamu? Apa kamu mengetahui sesuatu? Tanya Bianca dengan netranya yang berkaca-kaca. Ibu akan tahu sendiri. Bahkan orang mungkin saat ini ibu banggakan pun, suatu hari nanti ibu akan kecewa dan menyesalinya. Ibu tidak mengerti dengan ucapan kamu. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Daru, Lyra sudah tenang. Dia sudah bahagia. Jangan kamu terus seperti ini. Kasihan dia, Daru. Ibu, Lyra tidak tenang. Dia tidak menerima ini. Bahkan dia tidak akan membiarkan siapapun yang ikut andil dalam perbuatannya itu bebas. 2 orang sudah kita lihat kematiannya. Hanya tinggal menunggu waktu lagi. Kabar yang akan kita dapat. Bianca bergeming. Tidak tahu apa maksud dari ucapan putranya. Dia hanya diam dalam pikirannya yang bertanya-tanya. Maafkan Daru, Bu. Tapi Daru tidak bisa menerima kepergian Lyra. Saat ini, Daru hanya ingin menemukan pelaku yang sudah membuat istriku meregang nyawa. Endaru melenggang pergi dengan amarah yang ditahannya. Dia harus segera mendapatkan kabar tentang kematian sang mertua dan sahabat kakaknya. Bianca menatap Endaru hingga tidak lagi terlihat karena terhalang dinding. Bianca merasakan kekhawatiran yang begitu besar. Sikap Endaru semakin berubah dan tidak lagi seperti biasanya. Sania. Bianca menuju kamar Sania dan Ani. Namun langkahnya terhenti kala Bianca melihat Sania berdiri menatap jendela. Terlihat tangan Sania yang menegang, seakan ia tengah menahan sebuah kekesalan. Sania menoleh melihat Bianca berada di kamarnya. Ia dengan cepat menghapus jejak bulir bening di kedua pipinya. Maafkan Endaru. Lirih Bianca dengan netra yang berkaca-kaca. Tidak, Mas Endaru tidak salah. Harusnya memang Nia tidak menerima tawaran ibu untuk menikah dengannya. Sania, ibu melakukan ini demi Ani. Kamu begitu menyayangi dia. Bahkan semenjak Lyra tidak ada, kamu merawatnya dengan baik. Tapi seharusnya pernikahan ini tidak terjadi, Bu. Mas Daru sama sekali tidak menganggap Nia sebagai istrinya. Nia hanya pengasuh Ani bagi Mas Daru. Bianca terdiam. Ia menyesali keputusannya karena sudah membuat Sania kecewa. Endaru tidak bisa menerima pernikahan ini. Bianca pikir dengan seiring waktu, Endaru akan berubah dan bisa menerimanya. Sania meninggalkan Bianca, membawa Ani dalam gendongannya. Dia mencium pucuk kepala Ani bertubi-tubi. Entah mengapa rasa sayangnya pada Ani amatlah besar. Meski ibu bukan ibu kamu, tapi ibu menyayangi kamu, sayang. Butiran cairan bening kembali luruh.
Sania menangis sedu-sedan, menatap Ani yang masih terlelap. Lan, Erlan. Suara seseorang membuat Sania terhenyak. Dia mengusap pipinya dengan kasar. Siapa sih? Bertamu tidak sopan sekali. Gerutu Bianca. Ibu keluar dulu ya. Kamu istirahatlah. Tuturnya yang langsung pergi dari kamar Sania. Bianca melihat beberapa pemuda. Rupanya teman-teman Erlan tengah menunggunya di halaman rumah. Permisi tante. Apa Erlannya ada? Tanya seorang pemuda yang berpakaian acak-acakan. Erlan belum pulang. Dia melayat ke rumah Rudi. Oh ya Bima, kenapa kalian tidak ke rumah Rudi? Bukankah Rudi itu teman kalian? Tanya Bianca pada Bimo. Sudah Tan, tapi kami tidak bertemu Erlan di sana. Sahut Satria. Nah iya tante, makanya kami kesini. Sambung Bimo. Bianca diam, mengingat bahwa Erlan yang langsung pergi saat tahu kematian Rudi. Namun kenapa Bimo dan Satria berkata tidak bertemu Erlan? Tapi Erlan tadi berangkat ke sana. Bimo dan Satria saling lempar pandang dengan mengentakkan bahunya. Ya sudah, kalian tunggu saja di sini. Saya mau ke dalam dulu. Ucap Bianca yang langsung meninggalkan Bimo dan Satria. Satrio dan Bimo duduk di kursi sambil menjentikan jari memikirkan kemana perginya Erlan. Bim, si Erlan tahu nggak ya kalau kematian si Rudi itu aneh? Tanya Satria. Mana gue tahu. Tapi Sat, gue jadi takut pas tadi gue dengar si Rudi katanya sebelum meninggal mengucapkan sesuatu. Sesuatu apa Bim? Bisik Satria. Gue nggak tahu jelasnya. Tapi tadi gue sempat dengar tetangga bilang si Rudi ngaku sudah memperkosa perempuan. Apa jangan-jangan dia sudah mengakui semuanya ya? Satria terdiam. Pikirannya melayang entah kemana. Karena dirinya pun tahu dan dengar jika Rudi mengakui itu pada warga. Hanya saja sampai saat ini mereka tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Rudi. Sat, Satria tersentak kala tangan Bimo mengguncang pundaknya. apa sih? Udahlah, tidak perlu dipikirkan. Toh, tidak ada yang tahu juga kan? Bim. Satria dan Bimo beralih pandangan. Terlihat Sania tengah berdiri di abang pintu. Dia melambaikan tangannya memberi isyarat pada kedua pemuda tersebut. Tuh, Sania manggil. Ucap Bimo. Apaan? Sania melihat keadaan dan tidak ada siapa-siapa, sehingga dengan cepat Sania berlari mendekati keduanya. Kalian sudah tahu tentang kematian Rudi? Tanyanya dengan pandangan terus menyapu keadaan. Iya, ini kita baru balik. Si Erlan kemana? Dia tahu nggak si Rudi matinya aneh? Tadi dia lari dan langsung membawa mobilnya setelah memberitahu kematian Rudi. Aneh sih, sama kayak bapak yang meninggal dalam keadaan alat vitalnya nggak ada. Apa kalian tahu sesuatu? Karena bapak kan gak ikut dalam masalahnya. Bimo dan Satria kembali saling lempar pandang. Bahkan mereka saling duduk untuk menjelaskan, sehingga Sania bingung dengan sikap keduanya. Sebenarnya Pak Johan juga ikut karena dia waktu itu lagi mabuk berat. Sania terbelalak. Matanya melebar mengetahui bahwa Johan ada bersama mereka. Bahkan Johan ikut di dalamnya. Sania membekap mulutnya, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun pandangan Sania kembali terbuka lebar kala seseorang tengah berdiri tidak jauh darinya. Mas Endaru? Sania merasa lemas. Tungkainya seakan tak bisa menahan bobot tubuhnya. Ia berharap Endaru tidak mendengar pembicaraannya dengan kedua teman Erlan.
Kenapa kalian di sini? Tanya Endaru menatap Sania. Kami lagi mencari Erlan. Jawab Satria. Erlan? Endaru menatap Sania lekat. Lalu, untuk apa kau di sini? Tanyanya pada Sania. Sania merasa salah tingkah. Ia gugup dengan perasaannya yang tak karuan. Aku tadi aku hanya menyampaikan soal Rudi. Iya, Rudi. Endaru menautkan alisnya mendengar jawaban Sania. Rudi? Kenapa emangnya? Sudah pasti mereka tahu tentang Rudi. Untuk apa kamu menanyakannya? Tapi kalian seperti sudah mengenal satu sama lainnya. Apa jangan-jangan Endaru? Ucapan Endaru menggantung kala suara Bianca memanggilnya. Kamu ngapain di sini? Tidak ada, hanya sedang memperhatikan setiap orang yang datang ke rumah ini. Endaru melenggang pergi tanpa meneruskan perkataannya. Sania dan kedua teman Erlan merasa tenang. Karena Endaru tidak terlalu memperpanjang lagi urusannya. Sania, kamu di sini? Bianca menatap Sania yang seolah salah tingkah. Iya bu. Tadi Nia lihat mereka duduk. Jadi Nia lihat dan menanyakan soal Rudi. Kali aja mereka belum tahu soal kematian Rudi. Ujarnya seraya berusaha menenangkan degup jantungnya yang terasa berdebar lebih cepat. Oh, apa kalian sudah menghubungi Erlan? Belum tante, nomornya tidak bisa kami hubungi. Dusta Bimo. Ya sudah, sepertinya Erlan tidak akan segera pulang. Lebih baik nanti aja kalian datang lagi. Oh, iya tante. Kalau begitu kami... Sebuah mobil tiba sebelum akhirnya mereka berpamitan. Erlan datang di waktu yang tepat. Dia segera turun dari mobilnya kala melihat Bimo dan Satria tengah mengobrol dengan ibunya. Nah, itu Erlan tante, ucap Satria. Bianca pun mengangguk samar, lalu meninggalkan Bimo dan Satria. Sania mengikuti langkah Bianca sang mertua, karena tidak mau dianggap salah lagi oleh Endaru. Erlan, kemana aja sih lu? Sosor Bimo berbisik mendekati Erlan. Iya, lu kemana dari tadi? Kita tungguin juga. Timpal Satrio. Lan, lu tahu nggak? Si Rudi matinya aneh. Erlan menatap Bimo dan Satria bergantian. Aneh gimana? Kemaluannya putus. Dan lu tahu, si Rudi sempat mau mengakui soal pemerkosaannya. Erlan dibuat kaget oleh ucapan Bimo. Matanya membulat sempurna saat Bimo mengatakan Rudi mengakui soal perilakunya. Apa? Dia mengakuinya? Hardiknya dengan suara yang menggelegar. Shh, berisik lu. Nanti kalau ada yang denger bahaya. Erlan meraup wajahnya dengan kasar. Seakan dirinya tengah bermimpi berada di dalam masalah yang akan membuatnya celaka. Sania yang ikut masuk ke dalam rumah. Rupanya tengah melihat dari jendela kamarnya. Ia terlihat khawatir saat tahu Rudi mengakui perbuatannya. Benarkah Bapak melakukan hal itu? Batin Sania bermonolog. Dia harap-harap cemas dengan menggigit ujung kuku jari tangannya. Di luar sana, terlihat Erlan dan kedua temannya tengah berada dalam kebingungan. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sania tersentak kala mendengar suara tangisan Ani. Dia langsung merangkul dan menggendongnya. Maafin ibu sayang. Sania memeluk erat Ani. Seperti dia tengah merasakan perasaan aneh di hatinya. Suara deru mobil terdengar. Mobil yang masuk dan keluar dari halaman rumah. Sania membawa Ani keluar kamar. Terlihat Anggara tengah menuju kamar.
dengan menyimpan tas kerjanya di atas sofa. Ternyata Erlan dan kedua temannya pergi bersamaan dengan pulangnya Anggara. Namun langkah Sania yang akan menuju sofa terhenti kala melihat sosok Andaru tengah duduk di sana. Dia hendak berbalik dan kembali ke kamarnya. Namun langkahnya dihentikan oleh suara yang sepertinya tengah mengajaknya berbicara. Bagaimana perasaanmu saat tahu jika semua bajingan itu mati dengan cara yang tragis? Bagaimana jika saat waktunya tiba, itu giliranmu? Sania bagaikan disengat listrik. Aliran darahnya terasa lebih berdesir. Entah apa maksud dari ucapan Endaru, tapi mampu membuat jantungnya berdetak tak karuan. Tidak perlu berpura-pura, aku mendengar pembicaraanmu. Endaru lagi-lagi berkata yang seakan membuat jantung Sania seakan loncat. Peluh sebesar biji jagung mulai membasahi wajahnya. Tubuh Sania gemetar memegangi Ani yang terus menggeliat. Apa maksud kamu, En? Sania, seorang ipar yang kini menggantikan posisi adiknya, menjadi seorang istri juga ibu dari Endaru Prasetya. Kamu pikir aku akan diam saja dan menerima kematian Lira adikmu begitu saja? Tidak. Aku akan menemukan 7 pria dan 1 perempuan yang sudah melakukan hal menjijikan pada istriku. En, Lira adikku, kenapa kamu selalu menyalahkan aku atas kematian dan hal yang menimpanya? Aku juga menyayangi Lira, En. Tapi pada kenyataannya, kamu yang menginginkan semua itu. Katakan, kenapa kamu melakukan semua ini? Kenapa kamu menyakiti istriku? Endaru mencekal keras leher Sania. Sania berusaha berontak, namun tangannya tengah menggendong Ani. Dia berusaha menahan sesak dan perih atas cekalan kasar Endaru. Katakan, Sania, bentak Endaru yang membuat Sania semakin tergugup. Suara tangisan Ani yang selalu menyelamatkan Sania membuat Endaru kesal, karena Sania akan selalu menjadikan Ani sebagai alasan untuk mohon agar dirinya dilepaskan. Kali ini kau selamat, tapi tidak dengan waktu yang akan datang. Aku percaya Lira akan membalas perbuatanmu, juga para pria tak bertanggung jawab itu. Sania bernafas lega saat cekalan tangan Endaru terurai. Hatinya kini semakin gelisah karena keadaan yang semakin darurat. Endaru meninggalkan Sania dalam keadaan marah. Hatinya mengutuk dirinya sendiri, karena sampai detik ini Endaru belum menemukan para pria tersebut. Namun rupanya kedatangan para sahabat Erlan sedikit membuka hatinya. Rasa curiga pada Erlan semakin besar, mengingat Erlan memilih banyak teman dan semua temannya adalah anak jalanan. Bimo, Satria, mungkinkah mereka juga ikut dalam perbuatan Erlan? Endaru terus berpikir keras, mengingat semua teman-teman sang kakak. Beri aku petunjuk, Lira, agar sepatnya menemukan mereka. Endaru membatin keras. Rasa amarah dan dendam sudah menguasai hatinya. Kehilangan Lira adalah umpama kehilangan nyawanya. Bagi Endaru, kepergian Lira adalah duka yang amat lara. Endaru memejamkan matanya, berusaha menetralisir perasaan di hatinya. Dia berharap terlelap dan bertemu dengan Lira, istri yang ia rindui beberapa waktu ini. Mata Endaru sedikit menyipit. Baru beberapa waktu dia memejamkan mata. Namun telinganya sayu mendengar suara alunan lagu yang biasa dinyanyikan oleh Lira untuk Ani. Lira, sayang, panggil Endaru dengan mata terpejam. Endaru mengerjap dengan matanya yang masih ngantuk berat. Dia menyapu ruangan kamarnya yang remang karena lampu yang tidak dinyalakan. Dari terang remang, Endaru menangkap sosok yang tengah duduk di kursi yang berhadapan dengan cermin. Dengan perasaan risau, Endaru mengucek kedua matanya, berharap dia tidak salah melihat
Lira, Endaru beranjak di atas ranjang. Ia melangkahkan kakinya dengan perlahan, mencoba meraih pundak sosok yang tengah duduk menghadap cermin. sakit mas. Suara serak dan parau merintih kesakitan. Endaru menatap punggungnya dengan netra berkaca-kaca. Ia melihat sosok di hadapannya dengan perasaan teriris. Sayang, maafkan mas. Lira berbalik menghadap Endaru. Wajahnya pucat, bibirnya sepucat salju, membuat Endaru tak kuat menahan genangan yang menganak di kelopaknya. Endaru melihat seluruh tubuh Lira. Perutnya bengkak dan darah mengucur dari pangkal paha. Terlihat dari tetesan darah yang mengalir di kakinya. Katakan sayang, siapa saja 7 pria yang sudah menyakiti kamu? Lira menangis menatap sendu wajah Endaru. Dia menunjukkan sesuatu dengan jarinya. Ada apa? Endaru melihat pada kolong ranjang yang tidak terlalu tinggi. Di sana, kamu bisa menemukan sesuatu. Dan itu adalah salah satu petunjuknya. Lira menunjuk sesuatu di bawah sana. Endaru berjalan, hendak melihat apa yang ada di bawah sana. Ia membungkuk dan menggunakan gawainya untuk penerangan. Cincin? Lirinya melihat benda yang tergeletak di bawah kasur. Sayang, Endaru terkejut. Kalau sosok yang baru saja berdiri di hadapannya telah menghilang. Kemudian Endaru mengambil cincin tersebut. cincin ini? Endaru berpikir keras, mengingat siapa pemilik cincin tersebut. Ia terus mengingat dengan tidak lepas memandangi cincin di tangannya. Kalau tidak salah, Endaru memasukkan cincinnya ke dalam saku. Sebuah ketukan pintu membuat pikirannya kembali buyar. siapa? Endaru beranjak menuju pintu. Terlihat Anggara tengah berdiri membawa sebuah plastik putih. Ayah, apa ini? Lihatlah, itu adalah hadiah yang seharusnya ayah berikan pada istrimu. Sebagai tanda terima kasih karena sudah melahirkan cucu perempuan untuk ayah. Netra Angga berbayang. Ia adalah sosok mertua yang sangat mencintai Lira. Lira adalah alasan dalam perubahan dalam hidupnya. Ayah, Endaru memeluk sang ayah erat. Ia menangis dalam pelukan Anggara. Sosok yang selama ini mampu berubah sikap buruknya karena Lira. semoga kita secepatnya menemukan mereka. Ayah yakin kamu pasti bisa. Endaru semakin merasakan rasa bersalah yang sangat. Melihat Anggara yang amat terpukul akan kepergian Lira. Dia yang tidak sama dengan mertua lainnya. Meski dia hanya sebagai ayah mertua untuk Lira. Ayah pergi. Ibu pasti sudah menunggu di depan. Endaru hanya mengangguk dengan senyum tipis. Rasa tidak ikhlas akan kematian Lira semakin besar. Anggara melenggang pergi, hingga tubuhnya hilang di balik pintu. Endaru terus menatapnya. Bianca dan Anggara selama ini menganggap Lira sebagai anak kandung dan tidak merasa tanggung di saat mereka bersama. Lihatlah sayang, ayah sangat merindukan kamu. Endaru memeluk kantong yang diberikan Anggara, berharap istrinya melihat betapa mereka kehilangannya. Di sisi lain, Sania tengah berdiri dengan matanya yang memerah. Dia melihat bagaimana Anggara memberikan hadiah pada adiknya meskipun sudah tiada. Lira, lihatlah, mereka masih berduka atas kepergian kamu. Lihatlah, ayah sangat kehilangan kamu, Lira. Liris Sania menatap kedua mertuanya. Lalu kenapa Endaru sama sekali tak bisa membuka hatinya untukku? Aku ini istrinya juga. Aku berhak mendapatkan kasih sayangnya. Sambungnya dengan mengusap kasar kedua pipinya. Sania memalingkan wajahnya dan memasuki kamarnya dengan perasaan hancur. Namun angin menerpa wajahnya, membuat Sania sedikit terhenyak. Angin? Ujarnya melihat sisi jendela yang semuanya tertutup rapat.
Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Sedikit pun cinta dan kasih sayang mereka. Tidak akan. Suara serak dan berat terdengar menggema di ruangan 4 kali 5 meter tersebut. Sania celingukan menyapu ruangan. "Siapa kamu?" teriaknya. Sudah aku katakan. Aku adalah kamu. Dan kamu adalah aku. Kau tidak pantas mendapatkan apapun selain dari kematian. Sania mengerang. Peluh sebesar biji jagung memenuhi wajahnya. Tubuhnya gemetar dengan tungkai yang terasa lemas. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.